Salam sahabat GPIB, salam jumpa dalam renungan Night Call GPIB. Saya Pendeta Gustina Rosleniwati Mihabalo, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Yudea Tangerang Selatan, Banten. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, pada malam hari ini sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita memohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa, bersama umat-Mu yang pada malam hari ini berada bersama dalam acara renungan Midnight Call GPIB, kami akan kembali membaca serta merenungkan firman-Mu dan memohon terang kuasa Roh-Mu yang kuduslah yang melayakkan kami dan membimbing kami untuk menerima firman-Mu dan memberitakan firman-Mu, agar seturut dengan kehendak-Mu kami dimampukan menerima dan menyatakannya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup yang kami beritakan, kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil di dalam Kisah Para Rasul 1 pada ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-26 yang menyatakan, "Jadi harus ditambahkan kepada kami seorang dari mereka yang senantiasa datang berkumpul dengan kami selama Tuhan Yesus bersama-sama dengan kami, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Lalu mereka mengusulkan dua orang, Yusuf yang disebut Barsabas dan yang juga bernama Justus dan Matias. Mereka semua berdoa dan berkata, "Ya Tuhan, Engkaulah yang mengenal hati semua orang. Tunjukkanlah kiranya siapa yang Kau pilih dari kedua orang ini untuk menerima jabatan pelayanan, yaitu kerasulan yang ditinggalkan Yudas yang telah jatuh ke tempat yang wajar baginya." Lalu mereka membuang undi bagi kedua orang itu, dan yang kena undi adalah Matias, dan dengan demikian ia ditambahkan kepada bilangan ke-11 rasul itu. Demikianlah pembacaan Alkitab pada malam hari ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan menyatakannya dalam kehidupannya sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dalam perikop pembacaan kita pada malam hari ini, kita diajak memahami apa yang dilakukan para rasul pada waktu itu, di mana mereka sangat berharap akan diadakannya proses pembunuhan, penggantian salah seorang rasul. Dan dalam proses itu kita juga melihat di dalamnya yang paling mendasar atau menjadi alasan utama rasul yang akan melengkapi keberadaan jumlah para murid yang telah dipilih Yesus sebelumnya 12 orang, yang tinggal 11, kemudian diharapkan dipilih lagi sehingga tetap 12 dari para rasul. Kemudian juga 12 ini menggambarkan tentang keberadaan suku Israel. Nah, selain dengan pemahaman seperti itu, tentu yang tadi mendasar adalah bahwa tujuannya adalah seperti yang tertulis di dalam ayat 22, pada ayat 22b yang mengatakan, "Untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya." Nah, ini menjadi dasar utama pemilihan itu, supaya mereka melakukan itu dalam tanggung jawab, rasa syukur, di mana mereka menjadi saksi Tuhan. Nah, saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ada dua orang tentu ya kita lihat di sini, dan semua sudah tahu namanya, diantaranya Yusuf, dan disebut juga Barsabas yang dalam bahasa Latin dia disebut Justus,
Katakan dia ini punya latar belakang rumahnya dekat sinagoge, dia orang Korintus. Kemudian dia juga bias anak-anak perempuan Filipus mengatakan bahwa Justus ini minum bisa ular, tapi dia tidak apa-apa. Dan itu menggenapi apa yang tertulis dalam Injil Markus 16 ayat 18 tentang bagaimana Tuhan memberikan kuasa kepada mereka yang diutus. Dan yang kedua adalah Matias. Matias ini adalah salah seorang yang mengikuti perjalanan pelayanan Yesus. Waktu Yesus berkhotbah, Yesus menyatakan mujizat. Dari kedua orang inilah diharapkan mereka bisa salah satu menggantikan rasul yang tinggal 11 supaya menjadi 12. Tadi juga menjadi saksi. Dan proses kemudian seperti lazimnya dilakukan pada waktu itu dalam kehidupan bangsa Israel menggunakan undian batu yang dikocok dan namanya yang keluar, itulah yang terpilih, dan menurut mereka itulah yang Tuhan pilih. Dan tentu mereka sebelum hal itu dilakukan mereka meminta Tuhan sendiri yang memilih dengan proses yang berlangsung. Nah, saudara-saudara, apa makna dari semua yang kita boleh pahami dari pembacaan kita ini? Yang pertama-tama adalah adanya kerinduan dari setiap orang, bahkan kita secara sadar untuk memahami panggilan Tuhan. Para murid ini melakukan hal itu semata-mata karena mereka terpanggil atas karya Tuhan yang telah dinyatakan kepada mereka menjadi saksi kebangkitan Yesus Kristus. Hal itu juga mengarahkan Bapak Ibu Saudara yang pada malam hari ini kita bersama-sama berada dalam rumah ini, bahwa kita juga harus memiliki dan memahami bahwa dimanapun kita berada, kita juga dipanggil oleh Tuhan. Kita dipanggil, diutus oleh Tuhan untuk menjadi saksinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat ini saya berada di tengah-tengah jemaat di GPIB Jemaat Yudea. Jemaat GPIB Jemaat Yudea ini terdiri dari 435 kepala keluarga dan dengan jumlah jiwa sebanyak 1.414 jiwa. Jemaat ini terdiri dari 11 sektor. Dari 11 sektor itu terdapat 2 pos pelayanan dan 1 bajem. Dan pos pelayanan itu diantaranya adalah pos pelayanan Citra di wilayah Curug, Perumahan Citra Raya, kemudian pos pelayanan Bonang di seputar Bonang, kemudian juga bajem bagian jemaat Yudea Binong yang bernama Siloam di wilayah Binong, Lipo, Karawaci. Nah, tentu kita memahami sebagaimana jemaat GPIB, jemaat Yudea ini yang berada di wilayah Tangerang, Banten, juga Bapak Ibu Saudara yang berada dimanapun, kita ditempatkan, dihadirkan Tuhan untuk menjadi saksi kebangkitannya untuk menyelamatkan dunia. Artinya Tuhan menghadirkan kita dimanapun, dan kita diajak memahami maksud Tuhan dalam kehadiran dan keberadaan kita. Bahkan kehadiran kita juga Tuhan pakai untuk melengkapi pekerjaannya, baik di dalam kehidupan kita dalam bergereja, atau dalam kehidupan kita di tengah-tengah lingkungan kita bergaul, di tengah-tengah lingkungan kita bekerja, di tengah-tengah lingkungan kita di lingkungan pendidikan, di tengah keluarga, dimanapun
tentu kita diarahkan, diingatkan. Bapak, saudara, dan saya diingatkan. Kita dihadirkan di situ supaya kita menjadi saksi Kristus. Wilayah ini, wilayah ini Jemaat Mulia, wilayahnya adalah wilayah daerah pemukiman yang berkembang. Dan tantangan juga besar, tapi dari keadaan yang demikian, situasi yang demikian, lokasi yang demikian, Tuhan menghadirkan jemaat ini supaya menjadi terang bagi sekitarnya. Tentu kemampuan, kekuatan dari Tuhan ada di antara. Yang diminta adalah bahwa kita memahami panggilan itu seperti sebagaimana dituliskan dalam pembacaan kita ini, melengkapi salah seorang rasul dengan tujuan untuk menjadi saksi kebangkitannya. Berarti kita hadir di sana untuk menyatakan kasih Tuhan. Kita hadir di sini untuk menyatakan kasih Tuhan. Kita hadir dimanapun untuk menyatakan kasih Tuhan. Yang kita terima, kita bagikan. Walaupun tantangannya ada, Tuhan sendiri tidak akan membiarkan kita menghadapi semuanya itu. Tuhan yang akan memperlengkapi kita. Oleh karena itu, mari kita sama-sama menghayati makna dan tujuan Tuhan menghadirkan kita. Tujuan Tuhan juga memilih kita. Tujuan Tuhan juga menghadirkan kita dimanapun berada, agar kita juga memahami panggilannya, kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, setia terhadap panggilan itu, di dalam keadaan apapun, setia kepada Dia yang telah memilih kita untuk diselamatkan, memilih kita untuk menyampaikan keselamatan itu. Jangan justru kita rapuh, goyah, tapi mari kita kuat, karena masing-masing orang dipakai oleh Tuhan untuk tugas yang mulia, dan hal itu sangat penting. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, jika ternyata pada hari-hari yang telah kita lalui sampai malam hari ini, dalam kenyataannya, kalau ternyata kita mungkin kurang bertanggung jawab menghayati panggilan Tuhan, mungkin kita kurang setia, atau mungkin kita kurang memahami, lalai. Maka oleh karena itu, melalui renungan kita pada malam hari ini, kita diajak untuk mari kita memperbaiki makna dan tujuan Tuhan menghadirkan kita, supaya kita mau menjadi saksinya. Karena Tuhan juga telah memilih kita, dan kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita, dengan kekuatan daripada Tuhan. Dan marilah kita juga memohon kiranya Tuhan boleh melayakan kita melakukan apa yang Dia kehendaki, menjadi saksinya dimanapun berada dalam pertolongan Tuhan. Dan biarlah kiranya kita juga boleh beristirahat pada malam hari ini dengan terus menghayati kasih Tuhan yang telah dianugerahkan kepada kita, sehingga kita boleh melalui hari ini dengan segala keberadaannya, dan kita beristirahat dalam perlindungannya, bangun esok hari untuk melanjutkan kehidupan, dan lebih daripada itu memahami maksud Tuhan di dalam menjalani kehidupan kita selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita satukan hati dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Bapa, Engkau yang melayakan kami untuk menerima firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya dalam tuntunan kuasa Roh yang kudus, kami masing-masing dimampukan menghayati panggilan-Mu untuk menyaksikan kebangkitan-Mu bagi dunia di dalam kehidupan yang Engkau anugerahkan kepada kami, ketika Engkau memilih kami untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami ditempatkan, agar kami menyadari kehadiran kami dan kami menjalaninya dalam kesetiaan panggilan yang Engkau perkenankan kepada kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu itu, dan
Berkatilah semua sahabat GPIB yang pada malam hari ini boleh berada bersama-sama di dalam malam renungan ini. Berkatilah mereka dalam istirahat pada malam hari dan kami semua. Dan bangunkanlah kami esok hari dengan kesegaran baru untuk kembali melanjutkan kehidupan seperti yang Tuhan kehendaki. Inilah doa syukur kami yang jauh daripada sempurna. Kami hanya menaikkan di dalam hadirat-Mu ya Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Putra-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami. Amin. Sahabat GPIB yang Tuhan Yesus kasihi, terima kasih telah bersama-sama di dalam renungan malam hari ini. Saya Pendeta Agustina Roslainiwati Mihabalo dari Banten mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, Tuhan memberkati. Amin.